Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau mencek kehadiran dulu. Semuanya hadir? Ada hadir semuanya? Bu absen dulu ya. Hai Lumi, hadir Bu. Faris Hazim, Hadir, Bu. Kaila Regina, Kirana, Medani, Hadir, Bu. M. Hanafi, Hadir, Bu. Maulana Hadir. Hadir semuanya, alhamdulillah hadir semuanya. Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, apa itu sujud syukur? Ada yang tahu apa itu sujud syukur? Atau seperti apa itu sujud syukur? Atau kenapa orang melakukan sujud syukur? Siapa yang pernah melakukan sujud syukur? Maulana? Sudah pernah melakukan sujud syukur? Sudah. Kenapa melakukan sujud syukur dulu? Karena mendapat jarak jelas akan mendapat jarak keras. Hebat Maulana ya. Kita kasih aplaus dulu. Maulana melakukan sujud. Kita akan membahas ada 5 tujuan pembelajaran kita. Apa aja itu? Ananda bisa menjelaskan pengertian sujud syukur. Kemudian nanti bisa menjelaskan dalil-dalil sujud syukur. Kemudian bisa menjelaskan sebab-sebab sujud syukur. Kemudian bisa menjelaskan tata cara sujud syukur. Kemudian bisa menjelaskan hikmah melakukan sujud syukur. Tolong disimak video ini baik-baik seputaran materi sujud syukur. Nah, di sana ada tujuan dari pembelajaran sujud syukur. Itu ada pengertian sujud syukur. Sujud syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih. Ada sebab-sebab sujud syukur. Kemudian tata cara sujud syukur. Ada niat, takbir, kemudian sujud. Ada bacaan sujud syukur. Nah, itulah materi yang akan kita bahas pada siang ini. Di sini Ibu punya kartu tentang materi sujud syukur. Silakan nanti berdasarkan pengetahuan video yang sudah Ibu gunakan, tempelkan berdasarkan kartu yang ada ini, mulai dari pengertian sampai kepada hikmahnya. Nah, kemudian setelah selesai nanti silakan presentasikan ke depan kelas apa hasil diskusi masing-masing kelompok. Kemudian setelah dipresentasikan, silakan praktekkan. Kalau Anda sudah paham dengan materi sujud syukur, silakan praktekkan atau contohkan kenapa melakukan sujud syukur dan bagaimana cara melakukan sujud syukur. Seperti yang Anda pahami. Bisa? Silakan keluarkan kartonnya. Nah, kelompok 1 itu ada Rangga, Ranggi, Medani, Faris Hazim, Hanafi. Kelompok 2 ada Kaila, ada Kirana, Ayuni, ada Rahmadani. Kelompok 3 Maulana, Nurfadila, Zalfa, dan Hanifa Aini. Silakan duduk berkelompok. Nah, kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 ada Dalil dan Basir. Silakan, ada lainnya? Silakan ditempel nanti. Kelompok 2 ada tata cara
Apa aja? Nah, silakan diskusi, nanti hasil diskusinya dipresentasikan. Ibu kasih waktu 20 menit untuk diskusi. Bisa? Ada yang berkendala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Fadila Putri, Maulana Nisa, Taufan Zahira, dan Hanifah ini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang hikmah sujud syukur yang akan disampaikan oleh Maulana Taufan Zahira dan Hanifah ini. Dalamkan silakan. Hikmah sujud syukur. 1. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur merupakan bentuk dari rasa terima kasih kepada Allah. Dengan melakukannya, seseorang menyadari bahwa segala nikmat yang diterima berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini melazim. 2. Menghilangkan kesombongan. Sujud syukur melatih seseorang untuk tidak merasa sombong akan tinggi hati atas pencapaian yang keberhasilan yang didapatkan. Dengan melakukan sujud, kita mengingat bahwa semua pencapaian adalah atas izin dan pertolongan Allah, bukan semata hasil usaha sendiri. Ini membantu seseorang untuk tetap rendah hati. 3. Mendekatkan diri kepada Allah. Sujud syukur adalah salah satu bentuk ibadah yang menunjukkan kenikmatan kita dengan Allah. Saat sujud, seseorang merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Sang Pencipta, mengakui kebesarannya, dan ini menjadi momen kedekatan spiritual yang memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. 4. Menambah nikmat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dengan melakukan bersyukur, kita berharap Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan nikmatnya kepada kita di masa depan. Karena rasa syukur mengundang bertambahnya kebaikan. 5. Menguatkan keimanan. Syukur adalah manifestasi keimanan seseorang. Dengan bersyukur, seseorang menunjukkan kepercayaannya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini memperkuatkan iman bahwa baik nikmat maupun musibah semua berasal dari Allah dan harus diterima dengan penuh ikhlasan dan syukur. 6. Mendapatkan pahala dan pengampunan. Setiap bentuk ibadah, termasuk sujud syukur, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tindakan ini juga bisa menjadi sarana pengampunan dosa. Karena setiap kali kita merendahkan diri di hadapan Allah dengan penuh kesyukuran, Dia
bersyukur. Seseorang diingat untuk tidak hanya mengeluh saat menghadapi kesulitan, tetapi juga mengakui dan merayakan nikmat yang diterima. Ini membantu menjaga keseimbangan emosional, membuat kita lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup, dan tidak terlalu dalam kesedihan atau kegelisahan. Terima kasih kepada Maulana dan kita dan ini. Sebagai contoh, salah seorang teman kami, yaitu Zal Fadahira, yang pernah melakukan sujud syukur ketika mendapatkan juara kelas. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan. Apa yang ditemukan sujud syukur kepada diri kita sendiri? Berikan kami waktu untuk menjawab. Bisa diulangi? Bisa diulangi? Apa yang ditemukan sujud syukur dalam diri kita sendiri? Apa yang ditemukan sujud syukur dalam kehidupan kita sendiri? Jawabannya akan diucapkan oleh Maulana. Menemukan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagunkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah kelompok 2 sudah paham? Itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa rasa terima kasihnya? Kenapa dilakukan sujud syukur? Kenapa dilakukan sujud syukur? Karena mendapat nikmat dari Allah. Kemudian karena
bilang tadi karena saya hebat mengendarai motor. Itu namanya sombong. Jadi jangan sombong. Sesuatu yang terjadi itu karena Allah. Dan jadi kenapa Bu sujud syukur itu? Sujud syukur itu dilakukan di luar sholat apa di dalam sholat? Di luar sholat. Di luar sholat. Jadi tidak ada dilakukan sujud syukur itu di dalam sholat. Silakan kerjakan lembar kerjanya masing-masing tanpa mencontoh. Bisa? Bisa. Silakan diisi nama, diisi kelas 7. Silakan disilang jawaban yang betul. Nah, silakan bekerja sendiri-sendiri. Berapa sekarang? Nah, Ibu sudah mengisi lembar kerjanya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, boleh disimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Maulana. Silakan Maulana. Kesimpulannya adalah sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil tentang sujud syukur terdapat pada hadis riwayat Abu Dawud bahwasanya ketika beliau mendapat satu hal yang menggembirakan, beliau langsung melakukan sujud syukur. Ya. Tata cara pelaksanaan sujud syukur: 1. Niat. 2. Berdiri menghadap kiblat jika memungkinkan. 3. Takbiratul ihram. 4. Langsung sujud. 5. Membaca bacaan zikir dalam sujud. Hikmah-hikmah sujud syukur: 1. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendekatkan diri kepada Allah. 3. Menambah nikmat. Nah, terima kasih kepada Maulana sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Hebat Maulana, kita beri aplaus. Jadi semua anak ibu sudah bisa memahami tentang materi sujud syukur. Nah, untuk pembelajaran kita minggu besok itu kita masuk kepada sujud sahwi. Jadi kita minggu besok akan membahas tentang sujud sahwi. Nah, sebelum kita tutup, apakah anak ibu senang belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebelum kita tutup, silakan ditutup dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, Rat. Bersyukur mulai.